Dana Remi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Elva Dwi Nur Ifada dengan NIM 212040911, kemudian Hasna Nisa Arifinta dengan NIM 212040006, kemudian Vina Alia Nur Wahidah dengan NIM 212040414, dan terakhir Putri Melinda Rahmawati dengan NIM 212040029 akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai game edukasi sederhana menggunakan platform Konstruk. Sebelum masuk pada pembahasan kali ini mengenai game yang kita buat, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai storyboard. Nah, apa sih storyboard itu? Jadi, storyboard itu adalah gambaran awal mengenai game yang kita buat, di mana nanti ada tampilan game itu seperti apa, levelnya ada berapa, dan isinya itu apa saja sih? Nah, akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Mbak Putri Melinda Ramawati. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait storyboard dari game kelompok kami. Nah, di sini yang dimaksud adalah tadi udah dijelaskan sama moderator bahwa ini adalah rancangan dari game. Oke, untuk tampilan awalnya itu ada judul dari game yaitu Ninja Geometry. Di situ ada start, nanti kalau ngeklik ke start, nanti akan langsung berpindah ke tampilan selanjutnya, yaitu adalah tampilan menu. Nah, untuk tampilan menu ini ada 3 tombol, yaitu yang pertama item, yang kedua level, dan yang ketiga about. Nah, kalau kita ngeklik about, itu nanti eh, ada beberapa kreator yang membuat game ini. Dan masuk ke tampilan selanjutnya, yaitu ada level game. Nah, di sini, di dalam game itu ada 2 level, yaitu level pertama dan level kedua. Untuk tampilan level pertama, di situ ada mengenal bentuk bangun ruang. Nah, di sini peserta didik itu dituntut untuk mengenal bentuk-bentuk bangun ruang. Nanti, eh, kalau salah dalam mengenali bentuk bangun ruang, nanti akan ada bomnya dan nyawa dikurangi 1. Dan untuk level yang kedua, yaitu di situ ada beberapa rumus dari bangun ruang. Nah, di sini memang tujuannya adalah peserta didik itu dapat mengenali bentuk-bentuk rumus bangun ruang. Nah, nanti kalau peserta didik itu salah dalam mengenali bentuk-bentuk rumus bangun ruang, maka nyawanya dikurangi 1. Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana game itu berjalan dan lain sebagainya, saya serahkan dulu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Melinda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai game yang kelompok kami buat, yaitu yang berjudul Ninja apa mau? Ninja Geometry. Nah, berikut dengan langkah-langkah pengoperasiannya game itu sendiri. Nah, kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Vina Alia dan Mbak Hasna Nisa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tampilan-tampilan yang berada pada game yang telah kami buat. Nah, untuk tampilan awal sendiri ini berisi judul dengan judul game kami itu Geometry Ninja. Nah, di sini terdapat tombol start di mana ketika kita mengklik tombol start ini, kita akan diarahkan ke tampilan menu. Nah, di tampilan menu ini terdapat 3 tombol. Ada tombol item, ada tombol level, dan ada tombol about. Untuk yang pertama, kita klik tombol item. Kita akan diarahkan ke tampilan kompetensi. Nah, sebelum itu, game yang kami buat ini terinspirasi dari game Fruit Ninja, yang dimana pemain itu harus memotong buah yang dilempar ke udara
dengan mengusap jari ke layar handphone mereka. Nah, akan tetapi pada game yang kami buat ini, kita tidak menggunakan buah-buahan, tetapi menggunakan beberapa bangun ruang dan beberapa rumus volume bangun ruang. Nah, game ini memiliki kompetensi di mana game ini membantu siswa untuk mengenal berbagai macam bentuk bangun ruang dan membantu siswa mengingat rumus-rumus volume bangun ruang. Untuk selanjutnya kita klik OK. Nah, kita akan diarahkan kembali ke tampilan menu. Selanjutnya kita klik tombol About. Nah, di sini terdapat deskripsi mengenai peran atau kontribusi dari masing-masing anggota kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 4. Untuk anggota yang pertama, ada Sanisa Arifinta ini berkontribusi sebagai editor membuat game. Kemudian yang kedua ada Vina Alia Nur Wahidah, ini berkontribusi sebagai editor membuat game. Kemudian yang ketiga ada Elva Dwi Nur Ifada, berkontribusi sebagai perancang game yang kami buat. Kemudian yang keempat ada Putri Melinda Rahmawati, berkontribusi sebagai perancang game. Untuk selanjutnya kita klik OK. Akan dikembalikan ke tampilan menu. Selanjutnya kita klik tombol level. Nah, ketika kita klik tombol level, kita akan diarahkan ke tampilan level. Nah, di sini ada 2 level. Level pertama ini dengan ikon bentuk bintang, kemudian di level kedua ada ikon bentuk hati. Nah, setelahnya kita coba klik tombol level 1. Nah, di sini kita diarahkan ke menu ke tampilan game di level 1, di mana game ini mengenal berbagai bentuk bangun ruang. Selanjutnya kita klik tombol kembali. Kemudian kita coba klik ke tombol level 2. Di sini kita diarahkan ke tampilan game di level 2, yakni mengenal berbagai rumus volume bangun ruang. Selanjutnya kita klik tombol kembali. Kita diarahkan kembali ke menu level. Untuk selanjutnya kita klik tombol back. Nah, kita akan diarahkan kembali ke bagian tampilan menu. Nah, sekian penjelasan mengenai tampilan-tampilan yang terdapat pada game. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vina Alia. Baik, terima kasih kepada Mbak Asnanisa Arifinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengoperasian game. Yang pertama, kita mulai dari tampilan awal, kita klik Start. Yang selanjutnya, untuk langsung ke menu game, kita langsung saja klik pada tombol level. Nah, di sini kita mulai dari level 1 terlebih dahulu. Nah, sesuai rancangan, di sini tujuan dari level 1 ialah untuk mengenal berbagai macam bentuk bangun ruang. Jadi di sini kami menyediakan 2 icon atau 2 bentuk, yang mana satunya merupakan bentuk bom dan yang kedua nanti bentuk bangun ruang. Nah, tujuan siswa di sini ialah untuk menghancurkan atau mendapatkan bangun ruang sebanyak-banyaknya untuk kita klik atau kita geser layar yang nantinya mengenai bentuk-bentuk bangun ruangnya. Nanti skor di sini akan bertambah. Namun ketika kita mengenai bentuk bom, maka nyawa atau lives di sini yang tadinya 3 maka berkurang 1. Nah, kemudian ketika sebanyak 3 kali mengenai bom dan nyawanya 0, maka gamenya atau permainannya akan game over. Nah, setelah itu untuk kembali setelah game over, di sini bisa dilanjutkan
ke level yang kedua, atau mengenali berbagai macam rumus mengenai bangun ruang. Di sini jika ada warna putih ya di sini atau merupakan rumus luas, berarti itu bukan merupakan rumus bangun ruang. Nah, sedangkan tujuan dari permainan ini ialah untuk mengenali mana yang merupakan rumus bangun ruang, mana yang merupakan bukan rumus bangun ruang. Misal di sini kami atau siswa nanti mendapatkan rumus yang benar, maka skor akan bertambah. Namun, jika mengenai rumus yang salah, sesuai dengan rancangan bahwa nyawa atau lives akan berkurang. Seperti ketentuan di level 1, semisal mengenai rumus yang salah sebanyak 3 kali, permainan akan game over. Nah, otomatis skor tertinggi siswa itu 2. Seperti itu. Nah, mungkin untuk dari segi permainannya hampir sama seperti game yang sudah populer dari terdahulu, yakni Fruit Ninja. Game kami menduplikasi dari game tersebut. Sehingga untuk cara pengoperasionalnya itu hampir sama. Mungkin kurang lebihnya itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Hasna Nisa dan Bunda Alia atas penjelasannya. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai game yang kita buat pada kelompok kami, yaitu tentang geometri ninja. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam.